Pernah kepikiran nggak, ada satu periode dalam hidup kita semua, tepatnya 1000 hari pertama, yang ternyata jadi penentu masa depan kesehatan kita? Nah, di sebuah komunitas, mereka nemuin cara-cara keren buat mastiin 1000 hari itu jadi fondasi yang paling kuat. Yuk, kita bedah gimana caranya? Kita mulai dari sini ya, dari perasaan yang mungkin relate banget buat banyak orang tua. Ini kutipan jujur dari seorang ibu, Musdalifah. Ini bukan cuma capek loh, ini tuh rasa takut yang dalam. Jangan-jangan ada sesuatu yang penting banget yang kelewat pas ngebesarin anak. Nah, perasaan Ibu Muzalifah ini langsung nembak ke pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita bisa ngubah rasa cemas ini jadi rasa percaya diri? Jawabannya ternyata mungkin ada di sebuah program komunitas yang kelihatannya sederhana, tapi dirancang pas banget untuk itu. Oke, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal bahas kenapanya dulu. Sepenting apa sih 1000 hari pertama itu? Terus kita lanjut ke gimananya, kita kulik kerangka kerja sigap yang cerdas itu dan siapa aja tim di baliknya. Kita juga bakal intip gimana mereka bisa ngajak para ayah ikutan, dan terakhir, gimana semua ini nyambung ke tujuan yang jauh lebih besar. Oke, kita masuk bagian pertama ya. 1000 hari pertama kehidupan. Coba deh bayangin ini tuh kayak periode emas. Mulainya dari masa kehamilan sampai anak ulang tahun kedua. Ini bukan cuma soal tumbuh besar, tapi ini adalah momen di mana fondasi buat kesehatan, kecerdasan, bahkan kebahagiaan seumur hidupnya lagi dicetak. Nah, di Indonesia ada istilah khususnya nih buat kelompok ini, Baduta. Itu singkatan dari bayi di bawah 2 tahun. Keren ya? Dengan fokus ke Baduta, semua usaha jadi lebih tepat sasaran. Pas banget di dalam jendela emas pertumbuhan tadi. Jadi pertanyaannya, gimana caranya komunitas bisa bantu orang tua ngelewatin masa-masa genting ini? Jawabannya ada di sebuah program yang namanya Keluarga Sigap. Ini tuh semacam kerangka kerja yang dibikin buat ngasih solusi yang jelas dan bikin orang tua jadi lebih berdaya. Kuncinya sigap ini, jujur aja ada di kesederhanaannya. Daripada bikin orang tua pusing sama seabrak informasi, program ini fokus ke 3 hal inti yang dampaknya paling gede. Apa aja tuh? Imunisasi lengkap dan tepat waktu, cuci tangan pakai sabun, sama makanan bergizi plus cemilan sehat. Cuma 3, tapi wow, dampaknya luar biasa. Dan yang paling penting dari semua ini, orang tua tuh nggak sendirian. Program sigap ini bisa hidup dan jalan karena ditopang sama jaringan dukungan kesehatan yang emang udah ada di masyarakat. Jadi ekosistem dukungannya ini berlapis-lapis. Ada puskesmas, pusat kesehatan utamanya, terus ada posyandu, yang lebih dekat ke warga, biasanya sebulan sekali. Tapi, pahlawan sesungguhnya di lapangan itu adalah para kader. Mereka ini relawan-relawan lokal yang jadi ujung tombak yang datang langsung dari pintu ke pintu buat ngasih bimbingan. Dan para kader ini nggak datang dengan tangan kosong loh. Mereka dibekali alat bantu visual yang pinter banget. Contohnya, perisai imunisasi ini. Jadi alat ini secara fisik nunjukin gimana kalau satu aja vaksin kelewat, itu bakal bikin lubang di perisai pertahanan si anak. Konsep imunitas yang tadinya abstrak, jadi kelihatan banget nyata dan penting. Tapi ada satu tantangan besar yang ditemuin program ini. Di banyak keluarga, apalagi di pedesaan, ayah itu kan pemegang keputusan final. Nah, masalahnya adalah justru para ayah ini yang seringnya paling susah dijangkau buat dikasih informasi kesehatan. Nah, disinilah perbedaannya kelihatan jelas. Dulu seringnya kan gini, ibu yang dapat semua info kesehatan dari posyandu, tapi di rumah ayah yang nentuin keputusan akhir. Padahal infonya nggak nyampe ke beliau. Pendekatan sigap ini mencoba mengubah itu. Tujuannya adalah ngejembatenin kesenjangan ini, jadi ayah dan ibu bisa jadi satu tim yang sama-sama pintar. Terus gimana dong cara deketin para ayah yang sibuk kerja ini? Jawabannya, pakai kreativitas. Program ini bikin acara kayak Minggu Bersama Ayah Sigap, Pascar Free Day. Edukasi kesehatan dibungkus jadi permainan seru, jadi tantangan yang asik. Ini contoh keren banget soal gimana kita harus nyamperin orang di mana mereka berada, bukan maksa mereka datang ke kita. Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Di sini kita bakal lihat gimana hal-hal kecil yang diajarin Sigap ternyata jadi senjata utama buat melawan salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia. Apa itu? Stunting pada anak. Angka 20% ini bukan sekedar statistik ya. Ini nunjukin seberapa besar masalahnya. Coba bayangin, di salah satu wilayah program ini, artinya 1 dari 5 anak itu mengalami stunting. Itu berarti di tiap kelas, di tiap taman bermain, ada potensi anak yang nggak maksimal. Padahal masalahnya bisa banget dicegah.
Penting banget buat kita pahami, stunting itu bukan cuma soal tinggi badan. Bukan berarti cuma pendek, ini jauh lebih dalam dari itu. Ini soal gangguan perkembangan otak, sistem imun, dan ya potensi masa depan anak itu sendiri. Makanya, pencegahan di 1000 hari pertama itu jadi kunci mati. Mencegah stunting itu intinya kan mengubah kebiasaan sehari-hari. Dan buat mengubah kebiasaan, program ini ngandelin satu angka 21. Kelihatannya acak ya, tapi jangan salah, ini adalah inti dari salah satu alat paling cerdas yang mereka pakai. Kenapa 21? Karena ini nyambung ke prinsip psikologi yang bilang kalau kita butuh sekitar 21 hari untuk ngebentuk kebiasaan baru. Jadi, kalender stiker mereka buat ngelacak cuci tangan atau makanan sehat itu didesain pas untuk 21 hari. Tujuannya, biar kebiasaan baik itu nggak cuma sesekali, tapi nempel jadi rutinitas permanen di keluarga. Tapi kan program sebagus apapun, kalau nggak berkelanjutan ya percuma. Nah, Sigap ini udah mikirin itu dari awal. Walaupun awalnya didanai donor, tujuan akhirnya adalah program ini jadi milik masyarakat sendiri. Sekarang, para kepala desa dilatih buat pakai dana desa untuk nerusin program ini. Jadi ini bukan lagi proyek, tapi udah jadi bagian dari denyut nadi komunitas. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini. Gimana kalau ternyata kunci buat masa depan sebuah bangsa itu bukan teknologi canggih atau dana miliaran, tapi sesederhana kalender stiker di dinding? Program Sigap nunjukin kalau alat-alat sederhana, kayak perisai mainan atau kalender 21 hari, bisa jadi luar biasa kuat kalau dipegang oleh komunitas yang peduli dan berdaya.